Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fajri dan rekan saya Devi Oktaviani akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar mengajar. Jadi, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seluruh pendidik agar pendidik dapat melaksanakan tugas mengajar secara efisien, efektif, dan profesional. Nah, di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama ada keterampilan dasar bertanya, yang kedua keterampilan dasar memberikan kekuatan, yang ketiga keterampilan memberikan variasi, yang keempat keterampilan dalam menjelaskan. Selanjutnya keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok, keterampilan dalam mengelola kelas, dan terakhir adalah keterampilan dalam mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Nah, yang pertama adalah keterampilan dasar bertanya. Keterampilan ini tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, karena dengan keterampilan ini guru dapat mendeteksi hambatan proses pembelajaran siswa, dapat memperbaiki hambatan tersebut, maupun dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa. Nah, dalam keterampilan dasar bertanya ada beberapa aspek nih yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, guru harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, baru menunjuk siswa untuk menjawab. Jangan menunjuk dulu, baru dikasih pertanyaan. Yang kedua, berikan arahan pada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Agar apa? Agar siswa dapat memusatkan pikirannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Yang ketiga, berikan waktu siswa untuk menjawab dengan waktu yang secukupnya. Jangan terlalu lama maupun jangan terlalu cepat. Selanjutnya, jika dalam menjawab pertanyaan siswa mengalami kesulitan atau masalah, maka guru harus pelan-pelan memberitahu jawaban yang benar. Jangan langsung tergesa-gesa to the point untuk menjawab pertanyaan yang benar. Nah, yang terakhir, berikan pertanyaan yang mencakup bermacam-macam domain, mulai dari afektif, kognitif, maupun psikomotor, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, keterampilan dasar mengajar yang kedua adalah keterampilan dalam memberikan penguatan. Keterampilan ini adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh guru yang merupakan bentuk dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penguatan agar siswa dapat termotivasi. Yang pertama itu adalah kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua adalah kebermaknaan, dan yang ketiga itu adalah gunakan penguatan yang bervariasi. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan guru dalam menjaga suasana pembelajaran agar tetap kondusif, sehingga suasana pembelajaran tidak membosankan dan siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mutiara Fajri. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Tujuan memberikan penjelasan: A. Membimbing siswa agar memahami konsep, hukum, prinsip, dan pengalaman yang lain. B. Membimbing penalaran siswa agar dapat menjelaskan suatu fenomena atau proses. C. Mendapatkan balikan dari siswa. D. Membimbing siswa untuk menghayati apa yang dipelajarinya. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan dalam membuka pelajaran: 1. Dengan berbagai cara, guru berupaya menarik perhatian semua siswa.
2. Menimbulkan motivasi belajar anak, misalnya dengan memancing rasa ingin tahu anak. 3. Memberi acuan tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, misalnya penyampaian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan timbal balik dari siswa. 4. Mengungkap sepintas materi yang akan dibahas sebelumnya sebagai apersepsi materi yang akan dibahas. Selanjutnya, kegiatan dalam menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali penguasaan materi pelajaran siswa dengan cara guru merangkum inti daripada pelajaran itu sendiri dan membuat suatu ringkasan. 2. Memberikan dorongan psikologis atau sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pujian kepada para siswa. 3. Mengevaluasi tingkat capaian anak, misalnya dengan cara memberikan soal tertulis. 4. Memberi tindak lanjut, misalnya memberi pekerjaan rumah dan sebagainya. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan ini diperlukan jika dalam pembelajaran guru menggunakan metode diskusi. Keterampilan yang harus dimiliki guru ialah 1. Menjelaskan kepada anak tentang arti, tujuan, dan manfaat diskusi sebagai upaya memperoleh pengalaman belajar. 2. Memberikan topik diskusi yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Memimpin pembentukan kelompok diskusi. 4. Membantu anak apabila terjadi kebuntuan dalam diskusi. 5. Menjelaskan tata cara berdiskusi, langkah-langkah diskusi, hak dan tugas pemimpin diskusi, serta hak dan tugas anggota diskusi. Yang keenam, menjelaskan hasil diskusi yang diharapkan. Yang terakhir, memantau pelaksanaan diskusi agar semua berpartisipasi aktif. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Terdapat beberapa jenis perilaku yang dapat mengganggu iklim belajar mengajar seperti yang diuraikan di bawah ini. 1. Tidak adanya perhatian. 2. Perilaku mengganggu. 3. Memusatkan perhatian. 4. Memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. 8. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Guru diharapkan memiliki keterampilan 1. Mengamati dan menentukan siswa yang sekiranya menghadapi kesulitan atau memerlukan layanan khusus. 2. Mengidentifikasikan kesulitan atau kebutuhan apa yang dihadapi oleh anak. 3. Memilih pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik anak dan karakteristik permasalahannya. 4. Menciptakan kondisi saling mempercayai antara guru dan siswa. Terakhir, membantu anak agar berupaya dapat memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.